Selamat sore Ibu dosen selaku mata kuliah perpajakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Maria Renya Rosarit Vantem dengan NIM 2023755716. Kelas 3B, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Pertanyaan yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2020, Medco Energi merupakan perusahaan badan usaha tetap di industri besar minyak dan gas. Perusahaan ini berbasis di Singapura yaitu Encore Energy Pte Ltd. Menurut income statement, dinyatakan laba bersih tahun 2020 seharga 372.964 juta rupiah. Jadi, perhitungannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri badan usaha tetap menjadi 22%, yaitu tarif 22% dikali nominal laba rugi tahun 2020. Jadi perhitungannya tarif 22% dikali dengan 372.964 juta rupiah. Jadi harganya menjadi 82.052 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua adalah Medco Energi memperkerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntansi yang terdiri dari direktur keuangan atau K3, general manager atau K2, staf senior atau K1, staf junior atau TK. Jadi mendapatkan penghasilan dalam per bulan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%. Iuran pensiun 4% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 2%. Semua telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi, perhitungannya yang pertama adalah direktur keuangan atau K3. Berdasarkan gaji pokok sebesar 150 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja adalah 360.000. Premi jaminan kematian adalah 450.000. Jadi 810.000 rupiah menjadi 150 juta 810.000 rupiah. Perhitungan yang berikut adalah biaya jabatan sebesar 500.000. Yang kedua, iuran pensiun adalah 6 juta rupiah. Yang ketiga, iuran tunjangan hari tua. Iuran THR adalah 3 juta menjadi 9.500.000 rupiah. Penghasilan neto atau per bulan adalah 141.310.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun adalah 1.695.720.000 rupiah. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau ketiga adalah 72 juta. Jadi penghasilannya menjadi penghasilan kena pajak adalah 1.623.720.000. Perhitungan lapisan tarif. Tarif 5% dikali dengan 500 juta rupiah sama dengan 2.500.000. Tarif 15% dikali dengan 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Tarif 25% dikali dengan 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Tarif 30% dikali dengan 1.123.720.000 rupiah menjadi 337.116.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 setahun adalah 432.116.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulan menjadi 36 juta
Rp9.667. Perhitungan yang kedua adalah general manager atau kedua. Berdasarkan gaji pokok sebesar 75 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja adalah 180.000. Premi jaminan kematian adalah 225.000. Menjadi 405.000. Menjadi 75.405.000 rupiah. Perhitungan yang berikut adalah iuran pensiun adalah 3 juta rupiah. Iuran tunjangan hari tua adalah 1.500.000 rupiah. Biaya jabatan adalah 500.000 rupiah menjadi 5 juta rupiah. Jadi perhitungannya 75.405.000 rupiah mengurangi 5 juta rupiah menjadi penghasilan neto sebulan adalah 70.405.000 rupiah. Penghasilan neto setahun adalah 844.860.000. Penghasilan tidak kena pajak atau kedua adalah 67.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak menjadi 777.360.000 rupiah. Perhitungan yang berikut adalah lapisan tarif. Tarif 5% dikali dengan 50% menjadi 2.500.000. Tarif 15% dikali dengan 200 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah. Tarif 25% dikali dengan 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Tarif 30% dikali dengan 277.360.000 rupiah menjadi 83.208.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 setahun adalah 178.208.000 rupiah. Penghasilan sebulan adalah 14.850.666,7. Jadi pembulatannya menjadi 15.850.667 rupiah. Perhitungan yang berikutnya adalah staf senior atau K1. Berdasarkan gaji pokok 25 juta. Premi jaminan kerja jaminan JKK adalah 60.000 rupiah, premi JK adalah 75.000 menjadi 135.000. Jadi perhitungannya adalah 25.135.000 rupiah. Biaya jabatan adalah 500.000 rupiah, iuran pensiun adalah 1 juta rupiah, iuran tunjangan hari tua 500.000 rupiah. Jadi penghasilannya menjadi 2 juta. Penghasilan neto sebulan adalah 23.135.000 rupiah. Penghasilan neto setahun adalah 277.620.000 rupiah. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau K1 adalah 63 juta rupiah. Penghasilan kena pajak adalah 214.620.000 rupiah. Perhitungan tarif yang pertama 5% kali 50 juta adalah 2.500.000. 15%, tarif yang kedua 15% dikali dengan 164.620.000 rupiah menjadi 24.639.000 rupiah. PPh 21 setahun menjadi 27.193.000 rupiah. PPh 21 sebulan menjadi 2.266.083 rupiah, 33. Jadi pembulatannya menjadi 2.266.084 rupiah. Staf junior. Perhitungan berikutnya adalah staf junior atau K0.
Berdasarkan gaji pokok 10 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja adalah 24.000. Premi jaminan kematian adalah 30.000 rupiah. Sehingga penghasilannya menjadi 64.000 rupiah. Jadi penghasilannya adalah 10.054.000 rupiah. Biaya jabatan adalah 500.000 rupiah, iuran pensiun adalah 400.000 rupiah, iuran tunjangan hari tua sebesar 200.000 rupiah, sehingga menjadi 1.100.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan adalah 8.954 rupiah. Neto setahun adalah 107.408.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau K0 adalah 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak seharga 48.948.000 rupiah. Perhitungan lapisan tarif. Yang pertama 5% dikali dengan 48.948.000 rupiah menjadi 2.447.400 rupiah. PPh 21 setahun seharga 2.447.400. Perhitungan jadi PPh 21 setahun adalah 2.447.400 rupiah. PPh 21 sebulan adalah 203.950. Nomor yang ketiga adalah Medco Energi memperkerjakan pekerja harian lepas terdiri dari 180 orang di lepas pantai yang terbesar di lokasi berbeda. Seluruh pekerja status tidak kawin dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari Rp784.000. Jadi perhitungannya upah bulanan sama dengan 90 hari dikali dengan upah per hari adalah Rp784.000 menjadi Rp70.560.000. Penghasilan neto setahun seharga 560.000 dikali dengan 1 tahun menjadi Rp846.720.000. Penghasilan tidak kena pajak sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 846.720.000 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak seharga 54 juta. Sehingga seharga menjadi Rp792.720.000. Perhitungan tarif. Yang pertama, tarif 5% dikali dengan 50% menjadi Rp2.500.000. Tarif yang berikut 15% dikali dengan 200 juta rupiah sama dengan 30 juta. Tarif 25% dikali dengan 250 juta sama dengan 62.500.000 rupiah. Tarif 30% dikali dengan 292.720.000 rupiah menjadi 87.816.000 rupiah. Jadi PPh 21 terutang sebulan adalah Rp182.816.000 menjadi Rp15.234.666. Jadi menjadi Rp15.234.666,67. Jadi pembulatannya adalah Rp15.234.667 rupiah. Nomor yang keempat adalah Medco Energi juga melakukan impor peralatan biaya asuransi sebesar 6%, biaya angkut 15%, biaya masuk 25%, dan biaya masuk tambahan 30%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah Rp14.203. Telah melakukan angka pengenal impor dari tahun 2015 $259.990. Jadi perhitungannya adalah impor peralatan
seharga $259.990 US. Biaya asuransi adalah 6% dikali dengan $259.990 adalah menjadi 15.600 US dollar. Biaya angkut 15%, 259.990 adalah 38.999 US dollar. CIV 314.589. CIV dalam rupiah adalah 4.048.107.567 rupiah. Biaya masuk 25% adalah 223.405.379 rupiah. Biaya masuk tambahan 30% seharga 1.340.432.271 rupiah. Nilai impornya menjadi 6.031.945.223 rupiah. Jadi, PPh pasal 22 jika angka pengenal impornya 2,5% akan dikali dengan nilai impor seharga 6.945.223 rupiah seharga 150.798.631. Jika PPh pasal 22 tidak memiliki AP, 7,5% dikali dengan 6.941.945.223 rupiah menjadi 452.395.892. Pertanyaan nomor 5 adalah Medco Energi mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada Bakery Indonesia dengan total nilai Rp23.655.700.000. Perhitungannya, pajak penghasilan 23 yang dipotong dividen 10%. Rp23.655.700.000 dikali dengan 10% sama dengan Rp2.365.570.000. Pelaporan, jadi batas waktu pelaporan pasal 21 adalah 12 Februari. Yang kedua, batas waktu pelaporan pasal 22 adalah 13 Februari. Yang ketiga, batas waktu pelaporan pasal 23 adalah 14 Februari. Soal yang kedua adalah jelaskanlah istilah-istilah dalam perpajakan berikut ini. Yaitu terdiri dari 10 bagian. Yang pertama, pajak. Yang kedua, wajib pajak. Yang ketiga, pengusaha kena pajak. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, surat pemberitahuan. Yang keenam, surat setoran pajak. Yang ketujuh, surat ketetapan pajak. Yang kedelapan, surat tagihan pajak. Yang kesembilan, pekerjaan bebas. Yang kesepuluh, pembukuan pajak. Istilah yang pertama adalah pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Pajak juga memiliki sifat memaksa dan setiap ketentuannya tercantum dalam undang-undang sehingga wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Istilah yang kedua adalah wajib pajak atau WP. Wajib pajak atau disingkat dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, di mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. Istilah yang ketiga, pengusaha kena pajak atau PKP. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, di mana kategori seorang pengusaha kena pajak atau PKP tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Istilah yang keempat adalah masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka waktu di mana menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya.
di mana itu dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Istilah yang berikut adalah surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah yang berikutnya adalah surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Istilah yang berikut adalah surat ketetapan pajak, adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi surat tagihan pajak. Istilah yang ke-8 adalah surat tagihan pajak atau STP, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Istilah yang ke-9 adalah pekerjaan bebas, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Istilah yang terakhir adalah pembukuan pajak, suatu yang akan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Baik, inilah hasil penjelasan saya dari soal UTS perpajakan. Jika ada kesalahan, maka ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.